Assalamualaikum. Halo semuanya, kembali lagi di video pembelajaran matematika. Video kali ini akan membahas mengenai aljabar. Mari kita mengenal bentuk aljabar. Eits, tapi sebelum kita mengenal dan mempelajari aljabar, ada sedikit cerita asal-usul aljabar. Tahukah kamu, aljabar berkembang sejak zaman Mesir kuno lebih dari 3.500 tahun yang lalu. Orang Mesir terdahulu menuliskan permasalahan dengan kata-kata. Mereka menggunakan kata hib untuk mewakili bilangan apa saja yang tidak diketahui. Dan mereka mampu menghitung dalam cara yang sama dengan aljabar yang dipelajari sekarang ini. Istilah aljabar sendiri berasal dari kata aljaber yang berasal dari kitab berbahasa Arab berjudul Alkitab Al-Muhtasar fi Hisab Aljaber wal Muqabalah. Kitab tersebut merupakan karya seorang matematikawan bernama Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi. Wah, sangat menginspirasi ya. Semoga kalian the next ilmuwan atau the next matematikawan. Al-Khawarizmi juga mendapat julukan sebagai Bapak Aljabar karena Al-Khawarizmi yang pertama kali memperkenalkan aljabar dalam suatu bentuk dasar yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapan aljabar dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa sih? Yuk simak berikut. Contoh sederhana penerapan aljabar dalam kehidupan sehari-hari. Amanda memelihara beberapa ekor kucing. Suatu hari 3 ekor kucingnya mati, sehingga tersisa 5 ekor kucing lagi. Coba kalian perhatikan kalimat pertama. Amanda memelihara beberapa ekor kucing. Apakah kalian tahu berapa kucing yang dipelihara Amanda? Tentu tidak, karena beberapa tidak mewakili angka berapapun. Nah, tapi kita bisa tahu ada berapa kucing yang dipelihara Amanda dengan bantuan kalimat setelahnya, yaitu setelah kita tahu bahwa di suatu hari 3 ekor kucingnya mati dan yang tersisa hanya 5 ekor kucing lagi. Maka dari itu kita jadi tahu, awalnya kita tidak tahu yaitu beberapa ekor kucing, kita menjadi tahu ada 8 ekor kucing yang dipelihara Amanda dengan bantuan kalimat setelahnya. Aljabar. Aljabar merupakan salah satu cabang matematika yang mempelajari tentang pemecahan masalah menggunakan simbol. Simbol ini digunakan untuk pengganti suatu angka yang belum diketahui atau disebut dengan variabel. Terdapat beberapa simbol dalam aljabar, diantaranya ada koefisien, variabel, konstanta, dan suku. Sekarang kita akan mengenal apa sih koefisien, variabel, dan konstanta itu. Di sini ada 2A ditambah 4. Perhatikan, 2 di sini sebagai koefisien, A sebagai variabel, dan 4 sebagai konstanta. Bisakah kamu membedakan antara koefisien, variabel, dan konstanta? Variabel secara sederhana adalah huruf pada aljabar. Coba kalian perhatikan 2A ditambah 4 tadi. A adalah hurufnya, maka A disebut sebagai variabel. Koefisien secara sederhana adalah bilangan yang memuat variabel. Pada bentuk 2A ditambah 4 di atas, bilangannya ada 2, yaitu 2 dan 4. Namun yang memuat variabel hanya 2, maka 2 sebagai koefisien. Konstanta adalah bilangan yang tidak memuat variabel, sehingga 4 merupakan konstanta. Selanjutnya suku. Suku di sini artinya bukan kaki ya. Suku merupakan unsur-unsur pembentuk aljabar. Perhatikan juga tanda pada soal. Jika pada soal bertanda positif, maka sukunya tulis positif. Tetapi jika pada soal bertanda negatif, maka sukunya tulis negatif. Sebagai contoh, di sini ada negatif 5. Negatif 5 terdiri dari satu suku, yaitu negatif 5. Contoh lain, 2A ditambah 4. 2A ditambah 4 terdiri dari 2 suku, yaitu 2A dan 4.
3x pangkat 2 dikurangi 2y dikurangi 7 terdiri dari 3 suku, yaitu 3x pangkat 2, negatif 2y, dan negatif 7. Suku dibedakan menjadi 2, yaitu suku sejenis dan suku tidak sejenis. Suku sejenis namanya juga sejenis, jadi betul-betul sama variabelnya, baik secara huruf maupun pangkat pada hurufnya. Sedangkan suku tidak sejenis kebalikannya, yaitu tidak memiliki kesamaan variabel. Sebagai contoh, perhatikan tabel berikut. Yang pertama, 5mn dan 6mn merupakan suku sejenis karena variabelnya sama-sama mn. Yang kedua, negatif 4abc dan 9abc merupakan suku sejenis karena variabelnya sama-sama abc. Yang ketiga, 8p dan negatif 4p pangkat 2 merupakan suku tidak sejenis karena variabelnya berbeda, yang satu p, yang satu variabelnya p pangkat 2. 4, 2xy dan 9m pangkat 2n suku tidak sejenis karena variabelnya jelas berbeda, baik secara huruf maupun pangkat pada hurufnya. Yang kelima, 6ab, negatif ab, dan 2ab merupakan suku sejenis karena variabelnya semua ab. Yang keenam, 9p pangkat 2 qr, 2p pangkat 2 qr, dan 5p pangkat 2 q pangkat 2r suku tidak sejenis karena variabelnya berbeda, pangkatnya pun berbeda.